Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Tsumma amma ba'd. Yang pertama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita aturkan ajakan untuk sama-sama bertakwa kepada Allah semampunya, terutama di musim seperti ini, yaitu situasi musibah, dengan berusaha semaksimal mungkin kita kurangi berbagai macam potensi maksiat, karena kita semua menyadari bahwasanya adanya musibah dan bencana yang dialami oleh manusia sebabnya adalah karena kesalahan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Setiap kali musibah yang menimpa kalian, fabima kasabat aydikum, itu disebabkan karena perbuatan tangan kalian, maksudnya adalah karena maksiat yang kalian lakukan. Wa ya'fu an katsir, dan Allah banyak memberikan maaf. Artinya, dari sekian banyak maksiat yang kita lakukan, tidak semuanya Allah wujudkan dalam bentuk hukuman di dunia. Andaikan semua maksiat itu diwujudkan oleh Allah dalam bentuk hukuman di dunia, tentu akan sangat banyak sekali musibah dan bahkan bisa jadi kita tidak bisa hidup. Namun Allah banyak memaafkan kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita, dan sebagian dari musibah itu Allah wujudkan dalam bentuk atau sebagian dari maksiat itu Allah wujudkan dalam bentuk hukuman. Allah jadikan sebagai sebab dengan Allah wujudkan hukuman dalam bentuk musibah. Nah, musibah adanya wabah yang saat ini dialami oleh dunia, tidak hanya Indonesia, termasuk juga negara-negara yang lain. Ternyata tidak hanya sebatas musibah penyakit. Turunannya adalah adanya musibah ekonomi, sehingga pergerakan dan kegiatan perekonomian masyarakat menjadi terganggu. Kondisi real seperti yang tadi disampaikan dalam mukaddimah, ada banyak orang yang kesulitan untuk bisa mendapatkan penghasilan tidak sebagaimana sebelumnya, karena kekhawatiran terpapar ketika dia harus melakukan aktivitas di luar, sementara banyak kegiatan pemerintahan yang tutup, juga banyak kegiatan masyarakat yang tutup, sehingga sulit untuk bisa mendapatkan pendapatan harian yang lebih baik atau yang sama seperti sebelumnya. Terus apa yang bisa kira-kira kita lakukan dalam situasi seperti ini? Yang pertama adalah dengan melihat pada kondisi kita, ya, pada posisi kita sebagai seorang hamba yang mengalami seperti itu. Anda bayangkan, bisa jadi ini adalah kafarah bagi kesalahan dan dosa yang pernah kita lakukan, dan segera mohon ampun kepada Allah. Semoga mempercepat kondisi tidak nyaman seperti ini untuk segera dialihkan oleh Allah menjadi kondisi yang lebih nyaman. Yang kedua, kita menyadari kondisi berat seperti ini pasti ada hikmah yang mungkin kita tidak tahu. Dan salah satunya adalah jika memang Anda di posisi sebagai orang soleh yang baik, semoga semakin meningkatkan derajat Anda di sisi Allah Ta'ala. Amin. Ya, sehingga semakin mendekatkan kita kepada Allah, semakin membuat kita lebih tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sehingga ketika musibah itu telah membersihkan dosa-dosa seorang hamba, namun dia masih bertahan, maka diharapkan keberadaan musibah itu akan meningkatkan derajat seorang mukmin ketika dia berusaha untuk bersabar. Kemudian yang kedua adalah dari sudut pandang sosial. Dari sudut pandang sosial, jika terjadi situasi seperti ini, sudah selayaknya kita perlu kedepankan sikap saling membantu. Mungkin sebagai saran yang bisa kami berikan, bagi Anda yang ingin mengeluarkan zakat di bulan Ramadan atau zakatnya di selain bulan Sya'ban, barangkali bisa disegerakan di bulan-bulan seperti ini,
mengingat ada banyak kaum muslimin yang membutuhkan, dan menyegerakan zakat termasuk diperbolehkan menurut pendapat jumhur ulama, sebagaimana Nabi SAW pernah memberikan rukhsah kepada sahabat Abbas bin Abdul Muttalib, paman beliau sendiri, untuk menyegerakan pembayaran zakat. Nah, barangkali di waktu seperti ini yang banyak orang membutuhkan, sehingga ketika dia tidak bekerja, dia tidak mampu mencukupi kebutuhan keluarganya, berarti dia di posisi sebagai orang miskin. Dan ketika dia tidak mampu bekerja, berarti orang yang membutuhkan dan tidak punya pendapatan, sehingga derajatnya lebih bawah lagi, berstatus sebagai orang yang fakir. Maka dengan alasan ini mereka sangat berhak untuk mendapatkan dana zakat. Sehingga Anda yang barangkali zakatnya di bulan Ramadan mungkin bisa diajukan di bulan Sya'ban, atau yang Anda zakatnya misalnya di bulan-bulan yang lain bisa diajukan di bulan Sya'ban. Dan lebih dari itu, kita memberikan donasi semampu yang bisa kita lakukan untuk membantu mereka yang mengalami kekurangan, dan itu bagian dari sifat orang yang bertakwa, yaitu mereka yang berinfak fis sarra'i wad dharra, baik di waktu lapang maupun di waktu susah. Dan mungkin sekarang salah satu di antara faktor yang menyebabkan pahala infak itu semakin besar karena dia dikeluarkan di waktu orang mengalami kesusahan. Jadi kerjasama sosial seperti ini yang barangkali bisa kita bangun dalam rangka untuk meminimalisir beban kaum muslimin yang membutuhkan, sehingga mereka bisa lebih ringan ketika menghadapi situasi seperti ini. Alhamdulillah, kami yang tergabung dalam Yayasan Amal Abadi Indonesia kemarin memutuskan beberapa dana yang terkumpul di tempat kami, baik yang sifatnya zakat maupun donasi, insya Allah di bulan Sya'ban ini akan banyak digelontorkan. Terutama prioritasnya adalah bagi mereka yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan kecukupan bagi keluarganya, disebabkan karena dia tidak bisa melakukan aktivitas kerja sebagaimana sebelumnya. Ya, nanti Anda bisa cari informasinya melalui web di yaai.org ya, atau bisa juga lewat web bersihriba.com punyanya IBR, yang itu masih satu badan dengan Yayasan Amal Abadi Indonesia YAAI. Nanti ada nomor apapun yang ada di situ, silakan Anda hubungi. Insya Allah selama tim kami dalam kondisi sedang tidak sibuk akan ada tanggapan insya Allah. Wallahu a'lam.